Selamat datang di channel kami. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya mewakili tim KKN PPM UGM tahun 2021 untuk memberikan panduan atau tutorial tentang bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa membuat website sendiri, kemudian menggunakan website tersebut untuk promosi produk UMKM. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bagian tutorialnya, ada baiknya Bapak Ibu sekalian bisa tahu apa saja keuntungannya apabila Bapak Ibu memiliki website. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kita hidup di era digital dan rata-rata kalau mau cari produk atau apapun itu di internet. Makanya Bapak Ibu sekalian perlu suatu platform atau media di mana Bapak Ibu dapat mempromosikan produk UMKM milik Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu platform yang terkenal adalah website itu. Kemudian keuntungan yang kedua, dengan adanya website, maka usaha atau UMKM milik Bapak Ibu sekalian akan jadi terlihat lebih profesional dan dipandang lebih serius oleh masyarakat luas. Nah, untuk membuat website sendiri ada banyak cara. Salah satunya bisa melalui Weebly, seperti yang ada di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Ada juga layanan lain seperti Wix.com, kemudian ada Squarespace.com, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan Weebly karena dia itu yang pertama adalah mudah digunakan, kemudian dia juga gratis, jadi untuk membuat website itu tidak memerlukan biaya apapun. Kemudian dia juga fiturnya sangat lengkap. Nah, sehingga dengan fitur-fitur yang ada itu, Bapak Ibu sekalian akan dimudahkan dalam membuat website serta membuat desain dari website itu sendiri. Nah, untuk persiapan sendiri ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Bapak Ibu memiliki koneksi internet, kemudian ada akun email seperti yang saya tampilkan di sini. Ada akun email dari Google atau Gmail. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan HP Android rata-rata sudah punya email, jadi harusnya nggak ada masalah dalam persiapan pembuatan akun di Weebly ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk dapat bisa menggunakan fitur dari Weebly ini, pertama-tama Bapak Ibu harus membuka website Weebly. Alamatnya ada di weebly.com, weebly.com. Bapak Ibu bisa buka melalui web browser yang Bapak Ibu gunakan, kemudian langsung klik enter saja. Kita bisa tunggu beberapa saat hingga website Weebly tertampilkan dengan baik. Setelah berhasil tampil, maka Bapak Ibu akan disajikan dengan halaman utama seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan registrasi dengan melakukan klik pada tombol biru yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian akan diarahkan ke halaman registrasi. Nah, setelah sampai di halaman registrasi, Bapak Ibu dapat mengisi form pendaftaran yang diberikan. Hal pertama yang harus dipastikan adalah memilih negara. Pastikan negara yang ada di sini adalah negara Indonesia. Kalau misal bukan Indonesia, Bapak Ibu bisa pilih yang Indonesia seperti yang sudah saya lakukan ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan mengisi data diri Bapak Ibu sendiri. Nah, ini kami contohkan ya, misal nama saya adalah Joni Rahayu, maka pada bagian first name atau nama awal ini saya isikan Joni. Kemudian pada kolom last name kita isikan Rahayu. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email dari Bapak Ibu yang sudah dipersiapkan tadi. Kami contohkan di sini, kami masukkan alamat email kami. Kemudian pada kolom sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa mengulang alamat email untuk dipastikan agar sama dengan alamat email yang tadi diketikkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan password atau kata kunci untuk akun Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk password ini diusahakan passwordnya mudah diingat. Kami contohkan di sini, saya ketikkan password yang bisa saya ingat. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tulisan I'm not a robot ini untuk verifikasi aja. Kemudian setelah itu juga pastikan Bapak Ibu mencentang bagian kotak di bawah ini untuk menyetujui aturan dari penggunaan Weebly itu sendiri.
Nah, setelah pengisian form selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan klik pada tombol continue yang ada di bawah ini. Nah, pada contoh kali ini ternyata terdapat error. Bisa dilihat errornya apabila ditampilkan. Iya, itu ternyata karena password yang kami gunakan terlalu mudah ditebak. Maka dari itu kita harus memilih suatu password yang sedikit lebih kuat. Pada contoh kali ini akan saya berikan bagaimana tips untuk membuat password yang kuat. Nah, beberapa tips yang bisa digunakan untuk memperkuat password yaitu menggunakan simbol atau tanda-tanda yang tidak biasa, misal tanda tanya atau tanda seru, kemudian juga kombinasi huruf dan angka, dan lain sebagainya. Kemudian apabila sudah selesai memperbaiki kesalahan yang ada, Bapak Ibu bisa klik sekali lagi tombol yang ada di bawah ini. Nah, setelah selesai nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dua pilihan di sini. Nah, yang di sebelah kiri ini apabila Bapak Ibu hanya ingin membuat website yang sederhana, kemudian yang di sebelah kanan ini apabila ingin membuat website dengan toko atau produk yang ditampilkan di dalamnya. Nah, karena pada contoh kasus kali ini kebutuhan utama dari Bapak Ibu adalah menjual produk UMKM, maka kita pilih yang sebelah kanan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan disuguhkan dengan kolom yang berisi perintah untuk memasukkan nama dari toko Bapak Ibu sekalian. Kita bisa masukkan saja namanya, misal di sini saya contohkan angkringan Joni. Kemudian kita bisa klik tombol yang ada di bawah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diberi pertanyaan apakah saat ini sedang menjual produk gitu. Nah, kan pada kasus kita iya, maka kita pilih yang sebelah kiri, yang yes ini. Nah, kemudian akan diberikan pertanyaan lagi tentang bagaimana Bapak Ibu menjual produk. Apabila hanya online saja, pilih yang tengah. Apabila hanya menjual secara person, maka kita pilih yang kiri. Nah, karena kemungkinan besar karena untuk UMKM, maka yang sebelah kiri ini saja, karena kita hanya menjual secara personal atau tidak full online gitu ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang tipe produk apa yang Bapak Ibu sekalian jual. Nah, ini ada beberapa opsi, dipilih saja sesuai dengan kategori produk yang dijual. Namun karena dalam bahasa Inggris mungkin bisa gunakan Google Translate atau layanan lainnya yang untuk menerjemahkan. Nah, karena pada kasus ini kita pilih angkringan, maka kita pilih yang food and drink atau makanan dan minuman. Kemudian bisa klik continue. Setelah itu akan disuguhkan kolom untuk mengisi alamat dari toko Bapak Ibu sekalian. Diisikan saja, misal nama jalannya. Contohnya kami isikan Jalan Malioboro. Ya, diketikkan saja, nanti kemungkinan akan muncul nama di bawah. Kemudian bisa klik saja continue. Kemudian Weebly akan memproses request dari Bapak Ibu sekalian. Ditunggu sebentar. Nah, setelah beberapa saat Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke halaman dashboard utama dari website Bapak Ibu sekalian yang menandakan bahwa proses registrasi sudah selesai. Nah, untuk tutorial kali ini cukup sampai sekian. Kita sudah berhasil membuat akun di Weebly. Kita lanjutkan pada tutorial berikutnya.